Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Wondes Academy. Apa kabar sore ini? Kesempatan lagi nungguin waktu untuk sholat isya. Jadi ini saya lagi testing lagi ini. Belakang saya belajar dari Pak Budi BR. Beliau kata ngomong, ini background saya apa? Saya pakai anduk, pakai sarung katanya. Siap, jangan angkat. Bundaku mau lewat di tengah jalan nih. Siap. Oke, jadi ternyata saya tuh ada handuk bekas keset di depan sana nggak dipakai. Ini karena di sini ada ada alamat-alamat anakku piagam. Jadi ada namanya kayak gitu-gitu kan problem tuh. Terus ini juga nih kalender sekolah anakku yang ada alamat-alamatnya itu. Nanti buat konten berbahaya, makanya tak tutup aja tadi iseng. Wah iya, bodo amat, saya testing aja. Plus hari ini saya beberapa kali testing untuk live teman-teman. Yang live ada closingan tuh di pagi hari tadi, ada ibu-ibu dari mana, dari Surabaya sekarang tiba-tiba nanya dan closing. Tetapi ternyata sepertinya teman-teman ya, sepertinya ini agak-agak saya ini ya karena saya menurun cagak gitu, cagak ruwet lagi. Holder ya, stand holder ini dulu beli buat DSLR saya, tapi sekarang ternyata cocok buat ngonten ini ya, karena aku di meja tuh agak ribet sekarang gitu. Tapi sekarang pas gini, sekarang nyaman dengan pakai handstand karena aku sekarang sesekali aku ngontenku udah berdiri ya sekarang. Jadi biar nggak duduk mulu gitu, orang suka berdiri gitu. Wah seru ya. Nah itu teman-teman, jadi background juga bisa diakal-akalkan dengan cara mudahnya kayak gini. Bahkan ini jadi background pembeda. Don't care dengan mungkin kurang rapihnya, tapi estetiknya belum alam. Tapi intinya saya kan punya beberapa akun yang perlu diatensi supaya nggak terjadi background yang sama gitu ya. Itu yang perlu saya harus kudu hati-hati sekarang, karena dulu sempat gara-gara background sama, saya kelupaan karena niche-nya saya bedakan, akhirnya terdeteknya saya re-upload dan tidak di-approve saat mengajukan banding ke TikTok gitu teman-teman. Nah itu semangat, dan alhamdulillah di akunku yang utama kemarin zong 0. View-nya lumayan naik kemarin ke produk view, tapi 0. Sing sabar gitu ya. Dan terjadi kumulatifnya tuh di pagi-pagi sudah ada closing. Dalam hati kok bisa ya begini. Saya tambahkan live, kelihatannya nggak ada yang closing gitu. Live tuh ada yang nanya-nanya, tapi nggak ada yang closing. Ada deng, di saya live kedua ada yang live pertama closing ada, live kedua tadi siang ada yang closing 1, dan di sore tadi maghrib saya iseng live lagi zong. Siang aku sempat live lagi nggak zong, tapi setelah saya close, yang secara organiknya malah ada closing. Nah bisa jadi saya sih belum bisa bisa mengartikan bahwa live itu ternyata pengaruh ke situ, tapi kok bisa ya? Saya justru yang organiknya ada closing, dan itu pun video-video saya yang ya lumayan agak baru gitu ya. Coba saya tes mana ya. HP ku satu mana nih? Wah, HP ku kok saya menghilang, saya naruh di sini. Saya coba cek tadi. Bagi saya ini hal-hal yang unik terjadi gitu teman-teman. Lagi-lagi saya nggak tahu persisnya rule of the game-nya gimana. Cuma tak gaskan aja sebisaku. Gitu ya, teman-teman. Jadi sebentar ini saya ada WA saja agak ngeblank nih. Ada WA saya baca masuk, karena ada WA nanti saya agak ngeblank. Coba saya cek dia dari mana sih closingnya ini, dari video yang mana gitu ya maksud saya. Dan ternyata kok ada penjualan yang kemarin zong saat hari ini diganti, dan ini yang produk-produk yang memang komisinya lumayan bagus-bagus di akun saya gitu ya. Yang ada yang 10.000, ada yang 22.000, ada yang 11.000. Bagi saya video dengan komisi-komisi itu oke semua nih, nggak ada yang closingnya kecil-kecil, dari komisi kecil-kecil, pokoknya nggak ada yang di bawah 10.000. Dalam hati wow, ini yang tak cari gitu, karena selama ini susah banget ngejual produk-produk yang komisinya itu di atas 10.000 bagi saya. Tapi hari ini semua nongol adalah video dengan komisi minimal 10.000 ke atas, itu yang closing, makanya cepet banget gitu. Jadi makanya kerasa langsung gitu ya, walaupun closingnya nggak banyak itu langsung kerasa, wah cepat gitu ya. Ada yang dari live tapi juga ada yang non live tadi ya.
Nah, teman-teman, oh coba tak cek sebentar ya. Sing sabar teman-teman. Lagi-lagi saya model sangat nekat, ngawur teman-teman ya. Jangan dicontoh. Oh iya tuh, saya tadi ada video yang rada semprotan apa tadi? Nih, saya jualan ini, saya testing dan saya langsung berani serot gitu aja, serot itu. Bahkan kayaknya saya nggak ngomong deh yang ini. Coba saya ngomong nggak? Cuman ada hooknya kayak nongol ini, cerot gitu kayaknya loh ya. Coba saya ngomong nggak nih? Oh ngomong. Saya ngomong cuma gambar thumbnailnya itu kalau nggak salah saya kayak gini, lagi ngecerotin gitu loh. Ini mungkin thumbnail ya, yang agak-agak. Saya agak ngeri-ngeri sedap kayak gitu, kena PL nggak gitu ya. Terus sama itu 2. Itu aja yang keteknya langsung kayak gini ngecerotin itu. Aku kadang ngeliat sebenarnya itu saya ngeliat ada cewek gitu ya, yang jualan ini dan itu sampai jutaan. Gokil, ngapain? Padahal videonya gitu-gitu dong. Ternyata dia dari awal udah langsung ngecerotin di ketek gitu. Ya mungkin cewek agak-agak menggoda iman gitu. Walau alam, tapi saya nggak tahu itu. Cuman, hooknya dia langsung aja nggak usah banyak kemeng, langsung cerot gitu loh. Cewek apalagi udah pakai cuman pakai apa sih namanya? Daster gitu ya. Langsung cerot-cerotin, view-nya gede banget apaan gitu. Dan itu inspirasinya, berarti langsung nyemprotin ke sini juga kayaknya bisa jadi hook, aku iseng aja gitu. Nah, itu bisa teman-teman ya. Terus ada juga video yang salah satu video saya yang 12 November 2024 berarti ya. Ini ada closing 1, 10 Januari dan juga 8 Januari itu yang closing alhamdulillah. Jadi lagi-lagi teman-teman, salah satu intinya adalah live juga bisa dijajal juga nih. Moga-moga saya sekarang kayaknya udah mulai kecenderungan akan mengarah-arah live, sering-sering live. Cuman saya momentum jamnya saya belum bisa pastikan. Bahkan saya kepikir lagi nanti, ini kayaknya mimpi-mimpi selanjutnya adalah memang saya kan pinginnya saya punya admin yang saya arahkan memang fokusnya tugasnya live. Dan kepikir lagi senjata tempurnya seperti apa ya gitu. Apakah ada nanti dimampukan untuk beli HP lagi khusus HP untuk live, atau juga nanti salah satu mimpi saya itu punya alat yang pernah saya lewat itu dari apa ya? Saya brandnya saya ngelihat sekilas tuh kayak DSLR, tapi bukan DSLR yang di situ udah ada tertanam sistem operasi, yang juga sudah ada kayak bikin tulisan, cover, thumbnail tuh udah ada, tinggal make gitu teman-teman. Wah itu keren banget itu, dan dia didesain memang untuk bisa live gitu. Jadi aku rasa itu bakal bagus untuk live gitu. Siapa tahu gitu ya, mimpi-mimpi dulu teman-teman, cita-cita, tapi dimulai dulu seadanya yang saya punya. Itu teman-teman ceritaku hari ini, mulai belajar ngetes live. Kalau kemarin adminku ya yang di Wondes itu tak live, dan hari ini beliau lagi off, jadi aku coba langsung testing di akun-akunku, terutama akunku utama ini. Terus aku tadi juga ngetes di live di akunku yang keempat, tapi saya nggak tampil wajah, cuman itu, dan itu zong juga, tapi ya nggak apa-apa, saya coba testing. Dan testing live ini ada beberapa juga aku live tadi sempat ngobrol pagi itu cuman berdua dengan siapa tadi, Mas Robi dari Manado ya, beli orang Jawa Tengah, serta orang Tegal yang ke sana. Saya ngobrol berdua aja, asik aja, seru aja gitu. Wah ini gaskan aja. Apakah itu efek closingan juga? I don't know. Tapi saya happy ngejalaninnya, yang pasti bisa ngobrol-ngobrol, cita-cita seru gitu kan. Beliau dapat pengalaman, saya juga yang saya kasih, yang saya punya pengalaman saya share-sharekan aja, saya happy aja gitu ngejalanin itu. Itu yang saya jalani dengan riang gembira itu di situ. Jadi bukan cuma sekedar live, tapi ngobrolnya, berbagi saran, dengerin cerita orang tuh saya seneng teman-teman. Saya dari dulu memprovokasi teman-temanku yang saya bisa gitu. Dalam nggak tahu, saya punya kebahagiaan tersendiri. Jadi teman-teman yang subscribe, yang komen itu saya happy. Teman-teman yang melakukan itu bukan karena tahu saya, tapi bisa menarik orang untuk berbicara hal-hal yang positif yang saya suka. Waduh, itu rasanya luar biasa. Bukan cuman reasonable tentang uang, walaupun ya nggak munafik bahwa itu juga akan jadi destinasi atau juga harapan, tapi bukan itu serta-merta itu, tapi bisa jika ada yang nanya, saya bisa ngasih tahu. Terus teman-teman yang ngasih tahu ke saya itu, waduh, ya Allah, ternyata banyak orang-orang yang diberikan jalan rezeki Tuhan dengan cara yaitu cerita orang lain. Bisa jadi saya udah tahu, tapi atensi saya nggak fokus ke situ. Pada saat teman-teman cerita lagi, oh iya ya, menguatkan yang tadi low gitu ya, dengan teman-teman ceritanya, term energinya, saya lagi ini lagi, ada yang cerita saya live, setiap live ada yang closing,
Kayak tadi saya ngobrol pas saya lagi live, ada Pak Budi ya cerita, saya setiap live ada yang closing Mas gitu. Wow. Jadi saya semangat lagi, wah berarti gue harus live. Nah kayak gitu loh. Sebenarnya tahu live itu ada, pasti ada impactnya, tapi untuk melakukan itu loyo teman-teman kadang-kadang. Nah setruman energi inilah yang saya perlukan teman-teman. Dan siapa tahu juga menyetrum ke teman-teman juga yang lagi loyo. Kadang ada cerita, Mas kontennya sangat ini karena saya jadi semangat lagi loyo kena PL. Oh iya, itu rasanya saya kesetrum, ayo kita gaskan gitu. Makanya kalau saya tanya sekarang sering banget di itu, gimana nanya ini, gas, iya gas, saya kena PL gimana Pak, gas gitu udah. Karena apa? Supaya saling nyetrum. Kalau teman-teman nyetrum, saya kesetrum balik. Nah ini makanya insya Allah kita gimana caranya bisa sukses berjamaah itu. Ngapain sih kita sendiri-sendiri? Saya tuh ngikut storybook lagi-lagi, sempro, udah storybook udah bayar, ujung-ujungnya pas ada kelas baru lagi, suruh dalam hati, kancut sobek ini. Ini bukan ngejelasin detail, ayo gimana ini gitu. Kalau nggak mau ngelepas ilmu ya nggak usah, kalau mau bayar, aduh dalam hati, gitu. Dalam hati ya Allah, kita yang newbie, yang pemula jadi bahan peras-perasan yang suhu-suhu gitu. Suhu bukan ngejelasin, saya banyak lagi juga merhatiin live teman-teman itu sah-sah saja tak gitu ya Allah, tapi kita itu yang di bawah teman-teman gitu ya, kita tuh duitnya kurang, knowledge-nya kurang, tapi jadi bahan baku sumber kekayaan teman-teman yang udah suhu. Nah ini kancut sobek dalam saat itu, dalam hati gregetan saya. Bukan berarti itu nggak baik, nggak boleh aja, sah-sah aja, tapi kok saya terjadi keresahan dalam diri saya sendiri ya Allah gitu. Masa iya harus begini? Justru yang udah kaya, udah sukses itu tariklah pemula-pemula, milih ajarin. Kalau mau harus suruh bayar, tapi buktikan dulu gitu loh yang sukses. Iya, tapi itu kegerahan dalam hati, bukan berarti saya menyalahkan beliau tidak teman-teman, tidak, enggak. Cuma saya gregetan sendiri ya Allah. Seandainya saya mampu, moga-moga saya bisa share knowledge ilmu yang saya punya. Mahal iya, tapi ya lagi-lagi sedekahnya dibalik teman-teman gitu ya. Sedekahnya dibalik, rezeki dibalik, caranya dibalik gitu. Kita berikan yang terbaik dan kita akan kembali, returnnya pasti kembali kok gitu. Saya contoh, saya ngeliat ini teman-teman ya. Kayak YouTube, ini mereka kan sharingnya gila-gilaan. Mereka memberikan space gratis, bayangkan kita upload YouTube teman-teman, bayangin saya ini sekali upload ini mungkin nanti di angka 12 menit, 15 menit, kalau bahkan 20 menit itu udah berapa giga teman-teman. Ini saya close di atas 5 giga biasanya gitu, 6, 8, 7 itu di angka 9 menit, 10 menit, ini udah 12 menit, bisa jadi udah OTW ke 10 giga. Bayangkan saya sekali upload video 10 giga, satu orang seluruh dunia sekali upload sehari berapa tera, udah nggak tahu hitungnya. Itu semua dikasih space gratis. Bayanginlah teman-teman, HP teman-teman paling gede berapa sih space-nya, kapasitasnya, teranya. Saya ini HP ku ini 512 giga, buat sistem kepotong mungkin udah 20-30 giga atau nggak tahu udah berapa kurang lebih ya gitu. Jadi saya punya kapasitas mungkin 300-an giga gitu ya, atau 350 giga lah, atau 400 giga lah kayak gitu ya. Itu saya nge-record sering banget kehabisan space teman-teman. Saya udah pening mana milih data yang mana yang saya simpan, ujung-ujung saya ruwet delete all. Yang sering saya lakukan di HP ku ini yang sudah 512 giga itu saya delete. Google, bayangkan mereka sedekah space pertama, sedekah tempat, sedekah kecepatan. Saya dulu teman-teman, saya ini pernah bekerja di IT ya, dunia IT yang saya megang server. Salah satu terakhir di kantor baru itu benar-benar saya turun langsung untuk handle server. Satu server itu udah mendekati harga udah ratusan juta deh, mungkin akhirnya mendekati 500-an juta atau malah lebih gitu ya. Itu kapasitasnya itu cuman berapa ya? Ya teranya berapa, mungkin 16 tera atau berapa seingat saya ya. Seingat saya segitu. Itu aja pokoknya 200-an juta harganya. Bayangkan Google menyediakan itu semua gratis ke kita. Walaupun memang data kita dipegang, harta kita ibaratnya salah satu harta terkini data kan. Itu ya. Itu beda lagi, saya ngomongin masalahnya menyediakan space gratis 24 jam nggak pernah mati dengan jaminan 99 to 9, berarti 99,9% up hidup.
Mereka mempunyai mirroring server, ada di Asia, di negaranya sana, ada di kutub, ada berapa titik yang sini mati punya backup yang bahasanya redundant. Redundant tuh gini, jadi satu server sini, ini kelompok server nih besar, ini dia ngopi langsung redundant ke server yang lain yang di sana, di mungkin rumah sana, rumah sini. Jadi kalau sini jeblok, kena bom, kena kebakaran, mati, masih ada backup. Dan backupnya itu nggak cuma satu, ada berapa titik, saya nggak ngerti detailnya, tapi seperti itu konsepnya gitu ya. Nah, itu disediakan secara gratis 24 jam. Efeknya apa? Efeknya Google kaya nggak, teman-teman? Kaya. Karena sejatinya hukum dari ajarannya Tuhan bahwa kita sedekah, berbagi itu akan kembali dan dikembalikan berlipat-lipat. Google kayaknya berlipat-lipat nggak, teman-teman? Nah, ini yang sobat saya renungkan. Oh, gendeng juga ya. Di sini ada konsep sedekah ternyata. Konsep berbagi. Terus satu lagi, teman-teman. Saya perhatiin orang-orang kaya di dunia. Kerjaannya apa, bro? Mereka tuh udah nggak perlu nyari harta. Duit udah ngalir. Nggak tahu berapa kaya. Bill Gates gitu ya. Kayak sekarang Elon Musk. Ada juga si yang rajanya investor Warren Buffett gitu. Salah satu kerjanya apa mereka, teman-teman? Ada yang paham nggak? Ternyata mereka itu jadi filantropi. Filantropi apa sih gitu kan? Filantropi minimal adalah orang yang jago sedekah dengan caranya mereka, bikin yayasan segala macam. Tapi coba taruh, mereka ini kan melakukan konsep ilmu sedekah yang unlimited. Dan mereka happy, teman-teman. Mereka bahagia. Apakah mereka belum ngaji? Aku rasa sih cenderung mungkin enggak ya. Cenderung ya walau alam, tapi kalau melakukan itu gitu. Tetapi mereka ini justru action. Karena mereka sudah titik level yang udah di luar nalar kita. Hartanya udah nggak tahu kalau di itu berapa banyak sih sebenarnya kalau dilihatin gitu. Tapi yang dilakukan apa? Mereka ternyata jadi orang-orang filantropi. Filantropi bukan cuma masalah berbagi itu, tapi happiness dalam hatinya. Wah, itu gendeng ya. Kalau coba entah salah entah benar, walau alam, teman-teman. Ini coba yang saya renung-renungkan semakin ke sini, kok gini ya. Dan mereka apakah makin miskin? Enggak, kayaknya makin kaya, melintir-melintir. Satu lagi, saya juga di Indonesia yang ngomongnya bahkan dia bisnisnya di bidang yang anak muda yang ngototnya luar biasa kalau ngobrol, tapi ada benernya dia ngomong gitu kan. Si Timothy Ronald, saya dengerin. Saya enggak namanya riba gitu. Saya enggak kenal, saya enggak setuju dengan riba. Karena disitulah awal masalahnya orang bangkrut. Orang enggak punya, dipaksa. Kredit, itu kan enggak mampu gitu. Itu enggak benar, makanya saya setuju. Non riba saya, enggak riba. Anjrit nih bocah, kok ngomongin riba-riba gitu. Dia yang sudah nyemplung sekarang rajanya Bitcoin Indonesia katanya, saya enggak ngerti gitu kan. Dalam arti konsepnya dia nggak pernah belajar yang namanya riba, tapi tiba-tiba ngomongin riba karena di dunia yang dia hadapin benar-benar yang memiskinkan adalah salah satunya dengan riba gitu. Karena berbunganya ini kawanku gitu lah. Dalam arti setan alas nih bocah kalau ngomongnya malah kayak gini. Lagi-lagi dia baik ilmu, dia praktek langsung mengalami. Oh, ternyata salah satu yang mengacaukan ekonomi karena di sini orang udah nggak mampu pinjam di bunga yang besar. Nah, itulah yang dia ngomongin riba. Kayaknya yang dia ngomongin Timothy kayak gitu. Wow, ya bener juga ya gitu. Nah, lagi-lagi teman-teman, nggak tahu kemana saya ngomong tadi, kemana arahnya. Tapi sebenarnya saya ada gregetan gitu. Kok gokil juga nih, sudah join Storybook. Terus ujung-ujungnya saya diarahkan lagi untuk join grup sono, grup sini yang berbayar lagi. Ini bukan di sini gimana sebenarnya gitu ya Allah gitu teman-teman. Tapi itu hak masing-masing. Cuman terjadilah gregetan dalam diri saya. Ilmunya ada beberapa memang bagus gitu saya pantau. Tapi kan sebenarnya apa sih yang diajarkan itu? Yang saya coba rangkum dari beberapa teman-teman semua itu ya yang udah ada di TikTok gitu ya. Konsistensi, kalau mau ngiklan dia harus belajar dulu ngiklan sebenarnya seperti apa. Terus konten ya, kalau yang sebenarnya yang gratis pun ada ajaran-ajaran mereka kayak Mas Berto itu diajarkan ya, yang harus pencahayaan, suara, dan yang sekarang benar-benar saya coba atensi ternyata pola konten, yaitu ada CTA, ada hook, ada problem solving CTA. Nah, gimana caranya mengandung pola itu tapi dengan gaya kita masing-masing gitu. Kita tuh punya gaya yang nggak bisa diduplikasi dengan gaya orang lain, tapi mengandung itu unsur-unsur itu. Saya tadi dengerin live sebentar,
oh nih konten udah bagus, cuman kurang power. Dan nanti kadang-kadang teman-teman juga perhatiin deh video teman-teman sendiri gitu. Saya sendiri juga kadang dengar, oh iya kurang tenaganya, gimana mau menarik. Terus saya kemarin juga ada yang ngomong smiling konten. Jadi kita ngonten itu tambahin senyum dikit aja, suaranya beda, setrumanya beda. Dan nanti bener juga ya, kadang-kadang saya ngonten. Ya teman-teman ada madu asli, tapi tambahin, ya teman-teman tambahin. Ini suara yang keluar ternyata different dan itu bisa menarik. Wow, amazing. Padahal saya dulu belajar yang namanya kuliah ilmu komunikasi, teman-teman. Tapi lagi-lagi belajar tanpa dipraktekkan lupa. Nah, teman-teman, ya oke. Tuh, saya udah ngoceh ternyata udah 20 menit, teman-teman. Ini beberapa giga, aku optimis udah di atas 10 giga. Google nampung, nolak. Enggak, diterima. Edan. Ya guys, apapun yang terjadi, gaspol terus. Kalau yang saya omongkan ada kebaikan, ambil, keburukan, buang ke laut. Intinya, ayo kita tetap semangat. Apapun yang kita lakukan aja, do it the best. Lagi-lagi, yang menentukan rezeki bukan kita, bukan TikTok, bukan siapa, tapi semesta, Tuhan semesta alam. Tugas kita, maksimalin ikhtiar, kemana kita ya, ikhtiar. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.